Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ijen semua. Kembali lagi bersama saya Hasanah Tunisa dalam acara Oase Ramadan. Raih pahala, tetap ceria. Kembali lagi kita dalam acara Oase Ramadan, di mana kita akan bersama-sama menyaksikan tausiah dari para ustadz yang disediakan oleh Kementerian Agama dalam rangka menunggu acara berbuka puasa. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah wal khairu wasarru bimasyiatillah la haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ulul hidayah. Hadirin so'imin so'imat yang dimuliakan Allah dan disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu shaimin shaimat yang dimuliakan Allah dan dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dalam ayat ini adalah satu hal yang menarik, bahwasanya kita ini hidup dan mati diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang mesti diketahui. Ayyukum ahsanu amala, siapakah orang yang lebih baik? Apa yang baik? Yang baik adalah amal perbuatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hal yang menarik dalam kehidupan kita. Apa itu yang menarik? Yang menarik itu adalah jarang atau tidak pernah mungkin orang yang mengatakan, aduh, kenapa Pak? Aku sedang diuji sama Allah. Kenapa Pak? Saya sedang diuji dengan kekayaan yang berlimpah. Uang saya ada di rekening bank yang 1 miliar, di rekening yang bank swasta ada 5 miliar, kemudian ada di kebun sekian hektar dan lain sebagainya. Jarang sekali dari kita, bahkan saya sendiri pun menyatakan bahwasannya, aduh, saya sedang diuji dengan kekayaan yang berlimpah. Atau aduh, saya bingung, kenapa bingung Pak? Saya diuji dengan kesehatan yang prima. Aduh, kenapa Pak? Saya sedang diuji. Diuji apa Pak? Diuji sekarang saya sudah promosi doktor. Aduh, kenapa Pak? Saya sedang diuji. Diuji apa? Anak saya sedang proses diterima sebagai pegawai negeri atau sebagai pegawai swasta di perusahaan-perusahaan yang munafik. Jarang sekali hal itu terungkap dalam keseharian kita. Yang justru sebaliknya adalah keluh kesah seperti, aduh, saya sudah 3 hari sakit tidak bisa buang air besar. Aduh, kepala saya pusing sudah 5 hari. Kenapa? Karena istri saya sudah minta THR tapi tidak ada, saya bingung. Aduh, proyek saya gagal, aturan saya mendapatkan keuntungan sekian miliar gagal. Aduh, proposal tesis saya atau proposal S3 saya ditolak oleh pembimbing. Itu hal-hal yang kita sering keluhkan. Itu hal-hal yang terjadi kita dapatkan dalam pergaulan kita, baik dengan saudara, keluarga, dan juga teman-teman kita. Tetapi jarang yang menyatakan saya sedang diuji dengan kebaikan, saya sedang diuji dengan kelapangan. Jarang sekali terjadi seperti itu. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, bahwasannya kalau kita menyadari ayat 2 surat Al-Mulk ini, kita akan merasa berpacu dalam apa?
Jika kita sakit, maka yang ada adalah kesabaran dari masa sakit itu. Jika kita bodoh, maka kita sabar dalam bodoh itu. Untuk apa? Untuk belajar lagi. Jika kita miskin, kita sabar dengan kemiskinan, kemudian kita berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Dan ini semuanya hal-hal yang orang sukses diuji dengan kemiskinan, orang sukses diuji dengan sakit, orang sukses diuji dengan kebodohan. Ketika dia sudah pada sampai puncak kekayaannya, puncak kesuksesannya, dia gagal. Banyak yang gagal diuji dengan kekayaan. Seperti contohnya Korun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia gagal, padahal dia sebelumnya adalah saudara sepupunya Nabi Musa, orang beriman. Kemudian dia gagal diuji oleh Allah dengan kekayaan yang berlimpah ruah, sampai-sampai kunci-kunci gudangnya tidak bisa dibawa oleh onta-onta. Itu kunci gudangnya aja, belum gudangnya, tapi dia gagal diuji dengan kekayaannya. Begitu juga dengan orang-orang yang pintar sampai profesor, gagal diuji dengan itu, akhirnya dia menjadi koruptor, akhirnya dia menjadi tersangka di kampusnya karena memasukkan ijazah dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Marilah kita renungi bahwasannya di segala keburukan yang kita hadapi dan di segala kebaikan yang kita hadapi, semuanya adalah ujian. Ketika kita dalam posisi yang buruk, tidak menyenangkan, maka kita diuji dengan kesabarannya. Kenapa? Karena innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian ketika kita dalam kejayaan, dalam kelapangan, dalam kemakmuran, maka kita diuji dengan syukurnya. Kenapa? Karena Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit sekali hamba-hamba Allah yang berpandai bersyukur. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang Nabi ajarkan kepada kita, yaitu Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah kami ala syukrika, agar bisa bersyukur kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika, agar selalu mengingatmu. Allahumma a'inna ala syukrika, agar selalu bisa bersyukur padamu. Agar Allahumma inni ala husni ibadatika, agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.